Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. PTBS, Go Berkah, No Riba, Sahabat Karib, Bantu Umat Bebas Riba. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita jumpa lagi di Facebook, di grup Facebook dalam grup Solusi Bebas Hutang Riba. Nah, teman-teman yang baru gabung sebenarnya bisa lihat-lihat di materi-materi kita sebelumnya tentang bagaimana penjelasan ataupun solusi bebas hutang riba ya. Ada penjelasan dari awal sampai akhir. Dan pada malam hari ini edisi khusus kita akan bincang-bincang dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat ya, dan mereka sudah menjadi bukti di usaha ini ya. Nah, insya Allah ada 3 orang yang nanti akan bergantian untuk saya wawancara di grup ini, ya. Dan mungkin sekarang jam 19.32, insya Allah kita akan selesai nanti kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ada waktu 1,5 jam. Oke, yang pertama saya akan undang ya orang yang sangat luar biasa yang punya latar belakang keren, gitu ya. Nanti kita tanya latar belakangnya keren lah, tapi prestasinya juga dahsyat. Dan beliau ini jauh bukan dari Jawa tapi dari luar Jawa, dari Sulawesi, di Toraja sana. Dan ini tadi waktu saya kontak-kontak, beliau juga baru pulang. Ya, perjalanan pulang lah. Tadi baru sampai Pinrang untuk menuju ke Toraja. Nah, nggak usah berlama-lama. Saya undang masuk ke grup Facebook ini Mas Hendra Lili Padang. Ya, selamat malam Mas Hendra. Selamat malam Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kayaknya masih di mobil ini ya? Iya, saya baru masuk di alun-alun Kota Toraja Pak Haji. Woi, belum nyampe rumah. Saya kira sudah nyampe. Ini ya. Iya, masih di pinggir alun-alun ini Pak Haji. Nah, ini dia. Wah, ini naik Pajero nih kayaknya nih. Iya, siapa Haji? Pajero Rokes dari PTBS. Puji Tuhan. Ya, Mas Hendra. Jadi ini Mas Hendra Lili Padang dari Toraja ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama-sama kita untuk berbagi, untuk sharing ya. Nah, sebelumnya Mas Hendra Lili Padang boleh deh ceritakan dulu latar belakangnya sebelum kemudian kenal ini ya, latar belakangnya apa, terus kemudian perjalanannya sudah berapa lama, terus ya nanti sekalian di sela-sela mungkin ada yang saya tanyakan. Silakan Mas Hendra sambil kenalan. Jadi selamat malam semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Hendra Lili Padang. Saya berasal dari Kabupaten Tanah Toraja. Dan kalau boleh dibilang latar belakang saya waktu saya kuliah, saya adalah salah satu, sebenarnya mohon izin Pak Haji, saya kasih bocoran yang sebenarnya. Sebenarnya saya juga dulu adalah orang yang sering ikut bisnis MLM Pak Haji. Sudah banyak yang saya ikuti semenjak mulai sekolah. Tapi terakhir saya ikuti sama beliaunya Pak Dwi tahun 2016, MLM terakhir saya ikuti MLM sama beliaunya Pak Dwi. Itu mengalami drop karena produknya tidak bisa diperjualbelikan dan sistemnya tutup poin. Jadi sempat saya mengikuti MLM sama beliaunya Pak Dwi. Akhirnya karena tidak bisa melanjutkan bisnis tersebut, akhirnya sambil kuliah saya membantu almarhum bapak saya untuk melanjutkan jualan sayur sambil kuliah. Jadi waktu itu saya sudah tidak menjalankan bisnis jaringan lagi. Nah, bahkan tahun 2018 akhir bulan Juli saya diprospek sama beliau Pak Dwi. Tapi waktu itu kan beliau juga belum gabung. Akhirnya saya tidak percaya kan. Nah, begitu beliau gabung bulan 9 kemarin 2018, saya diprospek lagi. Jadi beliau Pak Dwi itu, Bapak Dwi Kusuno Rifai itu
4 kali datang di rumah prospek saya. Tapi saya tolak mentah-mentah Pak Haji karena saya trauma dengan MLM. Karena namanya MLM itu ya apa ya? Tutup poin kan? Baru saya Nah, sudah nyaman dengan jualan sayur. Ya lumayan lah kalau saya jualan sayur setiap hari. Bangun jam 3 subuh. Saya jualan sayur sampai jam 11 pagi. Dapat 300.000 setiap harinya kan. Jadi ya weh, lumayan lah. Waktu itu saya berpikir. oh, Tapi Pak Dwi luar biasa hebat orangnya. Karena saya dikasih tahu begini Pak Haji. Mas Indra, bro, kapan lagi? Sampai kapan kau mau jualan sayur? Nah, apakah sampai putih rambut? Akhirnya, hmm, wah benar juga ini. Akhirnya saya gabung langsung. Waktu itu saya diajak pergi di Palopo, di Prospela saya. Tapi saya mau lihat seminarnya seperti apa. Akhirnya hari Minggu, Oktober, itu tanggal 3 Oktober, saya diajak pergi di Palopo, seminar di Palopo. Nah, akhirnya saya hmm. gabung. Karena saya lihat Ibu Dewi Permaning Suci waktu itu belum dapat motor. Belum dapat mobil beliau waktu itu. Nah, tapi saya lihat ada videonya Pak Haji Adan Haris diputar, Bunda Kaperini diputar videonya, terus Bunda Enda diputar juga videonya. Saya lihat, wah, masa nenek-nenek dapat mobil? Wah, langsung jam 10 malam saya store dana saya untuk gabung waktu itu di apa namanya Bu Dewi Permaning Suci sama Pak Amir waktu itu. Hmm. Jadi saya Mas, diprospek sama Pak Dwi, diajak ke seminar, ketemu sama oh, Pak Amir sama Bu Dewi. itu jualan sayurnya udah lama belum? Berapa lama Puji jualan Tuhan sayur? Pak Haji, lama jualan sayur saya. Sebenarnya ini yang jualan sayur dulunya bapak saya. Tapi karena beliau Oh, wafat almarhum, akhirnya dari awal masuk kuliah, saya melanjutkan usaha bapak saya sambil kuliah, sambil jualan sayur. Jadi nanti habis pulang hmm. jualan sayur baru masuk kuliah. Oh, jadi Seperti jualan itu Pak Haji. sayur itu memang juga jualan sayur itu melanjutkan usaha orang tua juga berarti ya? Iya, tapi itu Pak Haji, sayur yang dibeli di pasar itu harganya 45.000 kan? Nah, tapi itu Hmm. sayurnya dioperasi lagi, jadi menjadi 12 ikat, akhir supaya dapat untung kan? Oh, iya iya iya. Namanya Sempat berapa kehidupan lama Pak Haji tuh? ya. Berapa lama itu? Kurang lebih 7 tahun Pak Haji, kurang lebih sekitar Ah, 7 tahunan lah. 7 tahun saya jualan Pak Haji. sayur? Iya, Jualan 7 sayur tahun. 7 tahun. Wih, mantap Iya, ya. Lumayan. Oh, sehari bisa 300.000, lumayan juga ya jualan sayur ya. iya, tapi ternyata hanya bisa cicil motor belari Pak Haji. Jangan-jangan 300.000 itu cuma catatannya aja ya. Iya betul, tapi kan namanya orang tua di Toraja banyak kebutuhan Pak Haji. Jadi pertama ya mau tidak mau untuk Oh, lunasi hutang di bank Pak Haji. Kredit oh, iya iya kur. iya. Mama saya kan waktu saya sekolah, mama terpaksa ambil pinjaman di bank untuk bantu saya untuk biaya kuliah. Akhirnya saya Ah, bilang ke mama saya untuk bantu saya kuliah, ya saya harus cicil ke bank dengan cara jualan sayur seperti itu Pak Haji. oh, jadi jualan sayur akhirnya juga untuk membantu orang tua membayar angsurannya ya. Di Luar bank. Tapi biasa. bersyukur Pak Haji, itu kan belum selesai. Tapi sebegitu saya gabung di PTBS, semua utang-utangnya mama di Pegadaian bahkan di Kur BRI semuanya hilang. Tidak ada lagi. Wih, luar Puji biasa. Tuhan Pak Haji. Lah, sekarang Mas Hendra ini masih kuliah atau sudah lulus? Saya mapala Pak Haji, saya memilih tidak lanjutkan kuliah, saya fokus di PTBS Pak Haji. Akhirnya sempat saya dewa Pak Haji, saya sebenarnya tinggal ujian meja, skripsi, penelitian dan ujian meja kan semester akhir saya Pak Haji. Cuman karena itu Ah, saya pusing karena tidak tahu dapat dana dari mana 10 juta kan untuk selesaikan waktu itu ujian meja dan skripsi. ah, Jadi saya berpikir, kalau begini saya pilih deh. Saya kan pernah baca novelnya Mark Zuckerberg bahwa Mark Zuckerberg itu yang penjara Facebook, Deo dari kampus. Nah, akhirnya saya milih juga untuk Deo. oh, berarti terinspirasi Mas Zuckerberg ya. Oh, Iya, betul Pak Haji. Nah, Seperti itu Mas Hendra ceritanya. berarti sampai sekarang sudah berapa lama ini dengan PT BES ini jadinya? Semenjak gabung sampai Iya, sekarang jadi nih. ya puji Tuhan Pak Haji sudah 2 tahun lebih. Jadi nanti tanggal 3 Oktober
Saya genap 3 tahun Pak Haji di PTBS. Tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober nanti 2021 tahun ini genap 3 tahun Pak Haji. 3 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun dan sekarang apa nih selama di PTBS sudah dapat apa nih 3 tahun nih? Hampir 3 tahun ya? Ya hampir 3 tahun Pak Haji, 2 tahun lebih lah. Nah jadi saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berkat binaan Pak Haji juga, Pak Haji Febrian, Pak Haji Adan Haris, Bunda Kaperini, beliaunya juga Bunda Dewi Permaning Suci dan Pak Amir dan Pak Dwi. Akhirnya saya besarkan tim bersama arahan dari beliau termasuk Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Sekarang sudah meraih reward 2 motor cash, kemudian 2 mobil cash, kemudian 1 Pajero cash yang saya pakai sekarang ini Pak Haji. Nah, ini udah naik Pajero ya? Iya. Saya bersyukur kepada Tuhan Pak Haji dulu. Hanya sempat bermimpi kapan ya bisa punya Pajero. Tapi ternyata di BTB semuanya dikasih gratis cash tanpa cicil. Berarti 3 tahun sudah dapat 2 motor 40 juta, 2 mobil 300 sama ini ya udah hampir berapa 840 belum bonus-bonusnya ya. Berarti udah 3 tahun udah 1 miliar mungkin udah terima ya. Kalau saya hitung dengan bonus selama 3 tahun Pak Haji, bonus sponsor dan bonus pasangan dan bonus royalti yang luar biasa dari PTB sudah 1 miliar lebih Pak Haji. 900 lebih ya? 1 miliar lebih Pak Haji. Oh 1 miliar lebih? Wih. 1 miliar 20 juta Pak Haji. Oh 1 miliar 20 juta. Berarti hampir 350 juta per tahun ya? 350 juta setahun. Nah, berarti setahun 350 juta, berarti sebulan itu sudah berapa ya? Kalau 25 juta kan baru 25 juta itu 300 juta. 25 juta sebulan ya. Iya, 25 juta sebulan itu kalau orang kerja apa nih ya? Dengan mapala tadi. Iya, jadi padahal masih mapala ya, mahasiswa paling lama nggak lulus lagi kan? Siapa mau gaji 25 juta sebulan kan? Itu aja baru 3 tahun. Ya, apalagi nanti diteruskan serius gitu. Wah, ini bisa sebulan bisa ratusan juta nih. Masyaallah, amin ya. Pak Haji, amin. Seperti Pak Haji. Nah, Mas Hendra, ini kan Mas Hendra tadi waktu saya hubungi tadi itu dari mana, Pinrang ya? Tadi saya dari Makassar Pak Haji, cuman tinggal makan di KFC Pinrang. Oh, tadi dari Makassar. Di Makassar ada apa? Urusan apa? Saya urus ini untuk pernikahan Pak Haji. Oh, mau nikah? Iya, rencana mau nikah tahun ini, tapi ya masih PPKM sih, tapi jadi makanya nikahnya ditunda terus Pak Haji. PPKM masih boleh nikah kok, PPKM. Ya, nikah kalau PPKM hemat. Nah, oke. Nanti yang di samping saya ini Pak Haji, Oh, gitu ya. Oh, sedang barengan. Iya, siap Pak Haji. Oke. Ini HP-nya dipakai Pak Haji. Oh, gitu ya. Waduh, HP-nya Prai Big Mokes nggak bisa dipakai bekas terinjat tadi. belum tahu caranya Pak Haji. Semuanya yang Ibu Direksi di samping yang tahu Pak Haji. Oh gitu. Nah, Mas Hendra, boleh cerita bagaimana perjuangannya? Bisa 3 tahun sudah dapat 2 motor, 2 mobilio, 1 Pajero ya, yang sekarang ini dinaiki Pajero ya, mobil-mobilnya yang lain kan bisa jadi duit ya. Nah, gimana nih? Perjuangannya bisa cepat 3 tahun bisa dapat segitu banyak? Boleh bagaimana? Awal memulainya kayak apa, Mas Hendra? Iya, jadi saya memulainya itu Pak Haji dengan cara sistem brutal atau gaspol. Jadi kalau prinsip saya dengan tim itu saya tanamkan ke tim saya begini. Yang penting bentuknya orang, masih injak tanah, prospek. Di mana-mana usah pikir-pikir ya. Nggak usah pikir-pikir, bahkan saya biasa Pak Haji, tidak pernah, jarang saya bawa produk prospek orang dan gabung orang Pak Haji. Jadi
Saya biasa kalau ketemu tukang bakso, tukang somai, tak jelaskan pakai daun, tak jelaskan pakai batu. Pokoknya lingkar-lingkar di tanah, bulat-bulat di tanah itu biasa Pak Haji. Kan jarang Pak, biasa buka Pak Haji. Tapi karena saya pernah dilarang sama Aplen, jadi mau tidak mau saya ikut arahan, ikut seminar. Nah, luar biasanya ada yang berkesan di seminar Pak Haji. Nah, di seminar itu sudah bayar nih warkopnya. Toh, sudah sewa gedungnya, sudah siapkan prasmanan. Terus undang orang bagi-bagi brosur sambil jualan sayur. Waktu itu saya kan belum present dari jualan sayur, masih jualan sayur. Jadi di gandengan saya itu setiap saya bagi brosur itu dari semua langganan saya kasih brosur. Puji Tuhan itu 400 brosur saya bagi. Itu datang yang datang ke pertemuan itu 2 truk Pak Haji. 2 truk? 2 truk. Berarti sekitar 80 orang. Wih. Terus? Tapi luar biasanya Pak Haji, satu pun tidak ada yang gabung. Tidak ada yang gabung biar satu. Itu saya mengawali. Akhirnya saya bersyukur, saya mulai door to door kan. Door to door prospek, akhirnya ada seprospek ibu rumah tangga. Kakak saya sendiri. Saya ajak kerja tim. Kemudian ada Pak Polisi, saya ajak kerja tim. Di apa namanya, di Menkendek di atas. Kemudian ada penjual es. Saya ajak kerjasama penjual es dari Kendari, Pak Saini yang dapat 2 mobil sekarang juga. Akhirnya berawal dari 3 orang inilah. Akhirnya kami brutal. Nah, Pak Polisi ini saya ajak door to door. Jadi awalnya beliau juga minjam utang, Pak. Saya ini mengutang, yang penjual es mengutang, ibu rumah tangga juga mengutang. Akhirnya mereka saya bantu cepat balik modal, semuanya balik modal dalam waktu 2 hari. Caranya gini Pak Haji, kita ini prospek. Misalkan dalam 1 hari itu kita prospek 10 rumah. 10 rumah itu kawan-kawan lama semua, kawan pemain MLM lah ceritanya. Ternyata kita prospek, mereka menolak semua kan, trauma juga kan. Nah, tapi akhirnya orang yang ke-11 yang kita prospek gabung nih. Nah, jadi kita sistemnya yang orang ke-11 tadi itu dijadikan umpan untuk orang yang 10 tadi. Ayo, kalau kamu gabung hari ini langsung ada di bawahmu. Jadi 2. 2 gabung kan? Kalau kamu gabung hari ini di bawahmu ada 2. Jadi akhirnya dalam 1 hari itu 11 orang. Masya Allah. Wih, nah, jadi itu lagi Pak Haji yang kita bina. Akhirnya saya putuskan bekerja sama dengan tim rumah di Makale itu, di Toraja. Kita jadikan secret atau base camp. Jadi setiap hari brutal terus. Yang 11 orang itu mengundang terus. Sampai-sampai kemarin karena mengundang terus 11 orang ini jadi brutal, 25 hari kemudian saya tembus 116 kiri, 118 kanan. Omset dalam waktu hampir 1 bulan 200 juta. Nah, saya lambung Pak Dwi. Saya duluan, upline saya ke atas itu. Pak Dwi, Pak Amar, Pak Musa, saya lambung. Saya duluan new leader. Begitu ceritanya Pak Haji. Ya? Jadi ya, saya mendahului upline saya. Hebat ya. Karena brutal itu tadi ya. Betul Pak Haji. Ketemu orang nginjak tanah prospek gitu ya. Kalau orangnya nggak nginjak tanah lari ya. Pasti lari Pak Haji. Luar biasa. Nah, luar biasa begini Pak Haji. Ada strateginya kalau saya pribadi Pak Haji. Kalau leader-leader saya ini saya kasih reward misalkan. Yang gabungkan priority tak kasih hadiah. Yang gabungkan paket reguler tak kasih hadiah. Misalkan tak kasih baju kaos. Yang gabungkan paket eksekutif tak kasih tak kasih baju sahabat karib yang dari Pak Haji kemarin. Pokoknya tak kasih reward-reward Pak Haji. Jadi mereka brutal. Jadi nggak pelit ya, karena dapat bonus sebagian dikasihkan untuk timnya biar dia semangat ya. Iya, ini tiket GSS ini Pak Haji, saya sudah booking 20 tiket. Iya. Untuk tim saya semua, untuk bayarkan mereka tuh tiketnya. Cuman saya WA tadi beliaunya Ibu Iip, ternyata diundur ke September. Mudah-mudahan PPKM-nya.
cepat Ya. berlalu. Ya, GSS memang mundur di bulan September. Ya, kurang lebih kira-kira tanggal 19-an September. Mudah-mudahan PPKM sudah selesai. Kalau enggak ya belum selesai dilanjut lagi ya mundur lagi. Pokoknya sampai kondisi normal lah ya. Ya. Nah, Mas Hendra, ini sekarang ini yang Mas Hendra sedang perjuangkan ini ngejar apa nih sekarang nih? Sekarang menuju Pajero kedua, sisa kurang lebih 300 poin saja Pajero kedua. Kemudian mengejar luxury pertama, Pak Haji. Pajero kedua tuh 500 juta sama ngejar 1 miliar ya? Iya, betul Pak Haji. Iya. Wes, luar biasa. Nah, Mas Hendra, dulu waktu gabung pertama itu memang sudah punya duit, sudah ada uang atau bagaimana itu waktu gabung nih? Waktu gabung, sebenarnya saya belum punya uang waktu pertama di prospek Pak Haji, tapi keempat kalinya saya coba memberanikan diri karena saya lihat peluangnya Eco Racing kan itu harganya murah, 5.000. Jadi saya kumpul uang 1 minggu baru bisa gabung, bisa store dana di seminar waktu itu Pak Haji. Karena saya lihat wah prospeknya bagus ini, setiap rumah kan pasti ada motornya dan semua orang pasti mau irit. Jadi saya pikir wah peluang bisnis ini. Baru Pak Amir sama Bu Dewi jelaskan malam itu, waktu jelaskan beliau bilang ini tidak ada ruginya, tidak ada tutup poinnya. Oke lah, saya ambil peluang langsung. Oh, jadi Mas Hendra ini sebelumnya memang sudah banyak ya malang melintang di dunia network marketing ya, MLM. Dan iya betul Pak Ji. Pernah sukses belum di MLM tuh yang sebelumnya? Jadi malu mau sebut Pak Ji karena semua yang saya jalankan tidak ada yang saya pernah tekuni, ada yang 2 tahun tapi hanya dapat reward laptop 2 tahun saya. Oh, 2 tahun reward laptop. Iya. Berarti anggaplah belum pernah ada yang sukses ya ikut MLM berkali-kali ya? Iya, belum ada Pak Ji karena ya itu tutup poin, reset setiap bulan. Jadi luar biasanya salah satu yang menarik di PT BES ini karena nggak ada kewajiban belanja tiap bulan ya? Nggak ada tutup poin, nggak ada kewajiban belanja. Betul Pak Ji. Dan terbukti setelah bersama PT BES, wah sudah sebenarnya hasilnya udah miliaran dalam 3 tahun ya. Wih, keren ya. Iya, luar biasa Pak Haji. Puji Tuhan, alhamdulillah lah. Ternyata PT BES jalannya untuk penjual sayur pensiun dini Pak Haji. Oh iya, jualan sayur terakhir kapan itu? Masih jualan sayur nih? Atau berhentinya udah berapa lama ya? Terakhir 2019 Pak Haji, Januari. Nah, jadi Januari 2019 Januari akhir saya sudah berhenti jual sayur. Saya fokus gaspol di PT BES. Setelah dapat bonus kemarin di Eco Racing, akhirnya saya mencoba untuk betul-betul fokus dan ternyata terbukti saya fokus 8 bulan, tembuslah reward 2 motor 1 mobil. Itu pun nanti setelah pulang SLC Pak Haji. Oh gitu ya. Ya, nanti pulang SLC. Ya, setelah waktu itu Pak Haji saya belum dapat reward apa-apa sama sekali. Tapi dengan izin Tuhan, saya diajak Pak Dwi ikut SLC. Ternyata saya beruntung karena saya juga Nasrani di situ Pak Haji. Oh, Nasrani tapi ikut SLC. Ya, jadi saya ikut SLC. Setelah ikut SLC, saya pulang brutal ke Toraja 20 hari kemudian. Saya tembus dua motor sekaligus dan 1 mobil Pak Haji. Woi, mantap ya. Nah, ternyata itu waktu ilmunya kapan? SLC keren. Keren ya? Apa itu ilmunya apa? Waktu SLC 19 Juli kalau tidak salah. Juli 2019 Pak Haji saya ikut. Oh gitu ya? Iya, Juli 2019 dan ilmunya yang paling berkenan itu Pak Haji waktu kan masih ada fotonya saya dengan Pak Haji juga. Nah, itu waktu kita duduk di tikar kan saya ikut dengar itu Pak Kiai ngomong di situ bahwa PT BES itu
tidak hanya mengajarkan mitranya untuk dapat uang, tapi bagaimana kita diajarkan untuk membantu mitra-mitra di jaringannya kita. Kalau kita niatnya adalah untuk membantu mitranya kita, pasti Allah memberikan pertolongan kepada kita yang membantu mitra-mitra. Saya pulang ke Toraja langsung saya gaspol Pak Haji. Saya bantu mitra saya. Siapa mau dibantu dapat motor? Siapa mau dibantu gaspol? Akhirnya mitra saya dapat motor, saya pun dapat mobil. Iya betul. Jadi kalau kita bantu, makanya di bisnis network itu sebenarnya memang bisnis yang paling manusiawi. Karena nggak menginjak orang lain, bukan kita menginjak orang lain, tetapi justru memang di dalam kita menjalankan usaha, kita harus membantu orang lain, kita harus mensukseskan orang lain, bukan menginjak orang lain. Beda dengan di usaha-usaha yang lain yang konvensional, banyak kita mau sukses injak orang lain kan. Nah ini bedanya di bisnis network, apalagi di PTBS. Nah Mas Hendra, ini terakhir ya, karena Mas Hendra juga masih harus melanjutkan perjalanan pulang dan nanti masih ada mitra lain lagi yang apa namanya akan tampil. Nah Mas Hendra, terakhir nih ya, kira-kira Mas Hendra pesannya apa nih buat teman-teman yang mendengarkan, baik yang belum dapat reward atau yang mungkin ada yang melihat ini juga yang belum gabung juga, yang masih baru, masih pengen tahu dulu gitu ya. Nah, kira-kira pesan Mas Hendra untuk mereka-mereka yang belum gabung dan untuk mereka-mereka yang sudah bergabung, apa nih pesan Mas Hendra? Oke, jadi kalau boleh diizinkan, bukan bermaksud menggurui atau mengajari Pak Haji. Jadi berdasarkan dari pengalaman saya selama menekuni usaha di PTB, sebenarnya semua usaha di luar sana, apapun itu bagus Pak Haji. Apapun yang kita kerjakan itu bagus. Bahkan banyak teman-teman bilang, rezeki itu sudah diatur. Rezekinya itu Mas Hendra memang di PTB. Sebenarnya itu tidak salah dan itu tidak keliru. Tapi bagi saya, di mana sih usaha di luar sana, pekerjaan di luar sana yang waktu 3 tahun saja saya jalankan, 2 tahun lebih, tapi sudah memberikan penghargaan yang luar biasa Pak Haji. Nah, banyak orang di luar sana, apa sih yang dikejar sebenarnya? Ujung-ujungnya apa? Materi. Betul nggak kira-kira Pak Haji? Nah, banyak orang dapat materi, tapi belum tentu dihargai dalam pekerjaannya. Jadi pesan saya, yang melihat video ini dimanapun berada, apapun pangkatnya, apapun latar belakangnya, jangan tersinggung dengan kata-kata penjual sayur, karena saya hanyalah mantan penjual sayur Pak Haji, mohon izin. Jadi saran saya, bagi yang mau nambah usaha di kala pandemi hari ini, masa panceklik, leher sudah seperti diceklik, banyak orang kena corona, tapi bahayanya lebih bahaya lagi kalau kena penyakit kerena Pak Haji. Tahu penyakit kerena itu kosong dompetnya. Tapi gitu ya. Teman-teman yang apapun latar belakang luar sana, jadikan PTB sebagai sumber penghasilan kedua. Kalau menurut saya pribadi. Karena banyak mitra-mitra saya yang sudah berjuang juga, ada yang 1 tahun baru dapat. Bahkan kakak saya kemarin 2 tahun baru dapat mobil. Itu mantan penjual tempe. Dan ada juga mitra saya bersamaan dengan kakak saya, namanya Pak Alfiul Sardi, itu supir angkot. 2 tahun juga baru dapat mobil. Tapi kenapa bisa 2 tahun baru dapat mobil? Karena kenapa? Tekun, sabar, dan ikhlas. Tekun, sabar, dan ikhlas ya. Iya, tekun, sabar, dan ikhlas, dan berdoa. Kalau kita yakin bahwa di PTBS ini bisa mengubah nasib, kenapa tidak diambil peluangnya bagi yang belum gabung? Iya, karena andai kata penjual sayur menolak 4 kali kemarin, 5 kali menolak, mungkin hari ini tidak punya Pajero Pak Haji. Masih naik apa? Jual sayurannya naik apa? Naik Blade, motor tua. Honda Blade Pak Haji. Oh gitu ya. Ya, jadi bersyukur ya ketemu PTBS akhirnya mengambil keputusan dan siap Haji. Dan luar biasa ya, dengan brutal tadi 3 tahun, belum nyampe 3 tahun sudah dapat 2 motor, 2 mobilio, 1 Pajero ya. Motor itu nilainya 20 juta masing-masing, mobilio itu nilainya 150 juta, Pajero itu nilainya 500 juta ditambah bonus-bonusnya tadi. Jadi selama kurang dari 3 tahun sudah 1 miliar lebih, 1 miliar 20. Luar biasa. Ya, dan
kuncinya yaitu brutal, pokoknya asal lihat orang masih nginjek tanah di prospek, gitu kan? Karena corona itu tidak lebih berbahaya daripada Kerena ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Hendra, luar biasa, sukses ya. Nah, menikahnya ya, kapan nih? Rencana bulan apa jadinya? Mau nikah bulan apa nih jadinya? Ini bulan Agustus ini Pak Haji, tanggal 23 insya Allah. Mudah-mudahan Pak Haji bisa terbang ke Toraja. Iya, mudah-mudahan PPKM udah selesai ya. Jadi bisa amin ke Pak Haji, mana ya. amin. Oke. Siap. Ya, mudah-mudahan lancar nanti pernikahannya ya. Saya doakan mudah-mudahan jadi keluarga yang bahagia. Amin Pak Haji. Ya, sejahtera amin. gitu ya. Oke, terima kasih Mas Hendra. Sampai jumpa. Salam ya untuk calonnya ya. Nah. Siap Pak Haji, siap. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman. Sehat selalu Pak Haji. Siap. Ya. Nah, teman-teman di Facebook ya, ini tadi perbincangan kita dengan orang yang luar biasa, ya, seorang mantan penjual sayur